Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabil Firdana Zifan, NIM 81. Saya dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. April Sadi, SPI, MSI di mata kuliah Alga Laut. Nah, di sini saya mengamati mikroalga di perairan Pelabuhan Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Mikroalga merupakan kelompok tumbuhan berukuran renik, tidak memiliki akar yang nyata, batang, daun, maupun jaringan pembuluh. Di video ini merupakan mikroalga yang saya temukan di lokasi pengamatan. Nah, di sini kan terlihat bahwa mikroalganya itu hidup menempel pada batu yang ada di perairan. Nah, pasti kalian ada yang bertanya-tanya kan? Loh, kok mikroalga bisa hidup di atas batu? Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu dari awal sebelum masuk ke identifikasi mikroalga. Mikroalga termasuk salah satu kelompok organisme yang dapat hidup sebagai perifiton. Nah, perifiton ini merupakan organisme yang secara alami dapat hidup menempel di permukaan substrat di dalam air. Mikroalga perifitik dapat ditemukan di berbagai tipe perairan, seperti laut, sungai, dan danau. Mikroalga perifitik dapat ditemukan menempel pada batu, kayu, dan tumbuhan air, misalnya Navicula cuspidet dan Navicula platystoma. Mikroalga perifitik yang menempel pada substrat batu dikenal dengan perifitik epilitik. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa mikroalga di sini termasuk mikroalga epilitik karena hidupnya menempel di substrat batu. Mikroalga perifitik juga dapat ditemukan pada daun dari berbagai jenis lamun, misalnya Fragillaria, Cynedra, dan Amphora. Mikroalga epilitik juga dapat menempel pada substrat buatan yang ada di perairan, seperti semen. Mikroalga perifitik memiliki peranan sebagai penghasil oksigen di dalam ekosistem perairan dan sebagai sumber makanan bagi beberapa jenis invertebrata dan ikan. Oleh sebab itu, mikroalga jenis ini dapat digunakan sebagai indikator biologis suatu perairan. Berdasarkan penelitian Pratiwi et al. Tahun 2017, di Sungai Mentuka, Kabupaten Sekadau, ditemukan bahwa mikroalga perifiton epilitik dari kelas Bacillariophyta itu sangat tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa kelas Bacillariophyta ini memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap arus yang deras, yaitu dengan cara menempel pada substrat. Kelas Bacillariophyta ini termasuk alga yang menghasilkan mukus atau lendir, sehingga dapat menempel dan bergerak pada permukaan substrat di dalam air. Nah, hal ini tuh sangat cocok dengan kondisi di Pelabuhan Timur Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang letaknya sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan arus. Jadi, dapat diduga bahwa mikroalga di perairan ini masuk ke dalam kelas Bacillariophyta. Bacillariophyta merupakan alga uniseluler, memiliki tudung keras yang tersusun dari silika dan tertutup oleh lapisan organik. Inti selnya berada di pusat sitoplasma. Bentuk kloroplas bervariasi, yaitu cakram, periferal, pipih, dan seperti huruf H. Beberapa hidup bebas di perairan, namun ada beberapa yang menempel di substrat lain. Jika dilihat secara mikroskopis, berbentuk panjang sampai bulat. Bacillariophyta atau dikenal dengan diatom yang mati akan mengendap di dasar lautan menjadi tanah diatom yang dimanfaatkan sebagai bahan penggosok, penyekat, dinamit, piringan hitam, dan pembuatan cat. Nah, untuk mengetahui jenis pasti dari mikroalga di lokasi Pelabuhan Timur ini, perlu dilakukan penelitian mikroskopis lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait identifikasi mikroalga di Pelabuhan Timur, Kamal, Bangkalan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.